Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah matrikulasi farmakologi dasar bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengantar farmakologi dasar. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu bersama-sama tujuan pembelajaran dari bab pengantar farmakologi dasar ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan definisi obat, farmakologi, dan ilmu yang terkait dengan farmakologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup dari ilmu farmakologi. Daftar referensi yang saya gunakan atau bisa teman-teman mahasiswa juga gunakan dalam pembelajaran mata kuliah farmakologi dasar ini, yang pertama bisa menggunakan buku terbitan penulis dari Katzung dan Bertram, terbitan tahun 2006 dengan judul Basic and Clinical Pharmacology. Bisa juga menggunakan buku terbitan penulis Mutzler dan Ers tahun 1991 dengan judul Dinamika Obat, lalu menggunakan Informatorium Obat Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Badan POM Indonesia, lalu bisa juga menggunakan buku terbitan dari penulis Goodman and Gilman yang judulnya The Pharmacological Basic of Therapeutic. Jadi buku-buku ini atau Informatorium Obat Nasional Indonesia ini yang kemudian akan banyak kita gunakan dalam pembelajaran mata kuliah farmakologi dasar. Nah, ini peta materinya, peta materi yang akan kita bahas bersama-sama dalam pertemuan kali ini. Pertama-tama kita akan membahas apa itu farmakologi, kita akan membahas definisinya, kemudian ruang lingkup dari farmakologi itu sendiri, lalu kita juga akan melihat definisi dan sejarah obat, melihat secara umum saja ya, kita akan melihat secara umum apa sih definisi obat dan bagaimana kemudian sejarah dari obat pada zaman dahulu sampai zaman modern sekarang. Lalu yang ketiga kita akan membahas juga ilmu-ilmu yang terkait dengan farmakologi. Yang pertama kita akan melihat definisi dari farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun sifat fisikanya. Lalu kita juga akan belajar kegiatan fisiologi, resorpsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Jadi intinya ilmu farmakologi ini adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang obat ya, tentang obat, bagaimana sifat fisik dan kimia dari obat tersebut, lalu kegiatan fisiologi dari obat tersebut dan nasib obat tersebut jika diminum atau efeknya kepada organisme hidup. Ilmu yang terkait dari farmakologi ini sendiri mencakup beberapa bagian, yaitu ada ilmu farmakognosi, ada biofarmasi, ada ilmu farmakokinetik dan farmakodinamik. Juga ada ilmu toksikologi dan farmakoterapi. Kita bahas satu-satu terkait ilmu-ilmu yang berhubungan atau menunjang dari ilmu farmakologi. Yang pertama, itu ada ilmu farmakognosi, yaitu cabang ilmu farmakologi yang mempelajari sifat-sifat tumbuhan dan bahan lain yang merupakan sumber obat. Rekan-rekan mahasiswa juga sudah belajar ya mata kuliah farmakognosi. Nah, di mata kuliah farmakognosi itu kita belajar tentang ilmu farmakologi, tapi yang bersumber atau berasal dari tumbuh-tumbuhan atau bahan-bahan lain yang digunakan sebagai sumber obat. Lalu ada juga farmakoterapi, yaitu cabang ilmu yang berhubungan dengan penggunaan obat dalam pencegahan dan pengobatan penyakit.
Dalam farmakoterapi ini dipelajari aspek farmakokinetik dan farmakodinamik suatu obat yang kemudian dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tertentu. Jadi, di dalam farmakoterapi ini kita akan banyak belajar tentang obat, kemudian obat itu digunakan indikasinya untuk penyakit apa. Jadi, di ilmu farmakoterapi itu kita akan melihat obat A digunakan untuk penyakit B, obat B digunakan untuk penyakit yang lain, dan seterusnya. Lalu ada juga ilmu toksikologi, yaitu ilmu yang mempelajari keracunan zat kimia, termasuk obat di sini, lalu zat-zat yang digunakan dalam rumah tangga, zat-zat yang digunakan dalam industri, maupun lingkungan hidup yang lain, seperti insektisida, pestisida, dan zat pengawet. Nah, dalam cabang ilmu ini juga dipelajari cara pencegahan, pengenalan, dan penanggulangan kasus-kasus keracunan. Nah, seperti namanya ya, ilmu toksikologi ini mempelajari tentang zat-zat kimia dan yang bisa berupa obat, bisa berupa zat lain, bisa berupa zat-zat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak hanya mempelajari tentang gejala keracunannya, tapi di sini juga kita akan membahas cara pencegahannya, kemudian pengenalan zat-zat beracun tersebut, dan penanggulangannya jika terjadi kasus keracunan. Lalu ada juga ilmu biofarmasi, seperti namanya ya, ini adalah bagian ilmu yang meneliti pengaruh formulasi obat terhadap efek terapiknya. Jadi, formulasi obat tersebut diteliti, lalu bagaimana efeknya terhadap makhluk atau terhadap pasien yang menggunakan obat tersebut. Lalu kita masuk ke dalam definisi obat. Obat didefinisikan sebagai senyawa yang digunakan dalam dosis tertentu untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis suatu penyakit atau suatu gangguan, atau menimbulkan kondisi tertentu. Misalnya, membuat seseorang menjadi infertil atau tidak subur, atau melumpuhkan otot rangka selama pembedahan. Nah, definisi obat di sini kita perlu garis bawahi bahwa obat itu digunakan dalam dosis yang tertentu ya. Perbedaan antara suatu obat dengan zat kimia yang lain adalah dosisnya. Disebut sebagai obat ketika zat kimia tersebut memiliki dosis. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah, bisa juga untuk mengobati, bisa juga digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit atau suatu gangguan, atau digunakan juga untuk menimbulkan suatu kondisi tertentu, seperti membuat seseorang menjadi infertil. Ya, ini obat-obat yang biasanya adalah obat-obat hormon digunakan kepada seseorang pasien atau suatu individu, digunakan untuk membuatnya menjadi tidak subur, atau digunakan untuk melumpuhkan otot rangka selama pembedahan, seperti obat-obat anestesi seperti itu. Nah, kita lihat sejarah perkembangan dari penggunaan atau penemuan obat-obatan di dunia. Pada zaman awal-awal ditemukan, obat itu berasal dari tanaman dan hewan ya, berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Lalu obat ini dipercaya, atau tanaman dan hewan ini dipercaya untuk dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu ya. Jadi nenek moyang kita pada zaman terdahulu itu melihat sebuah tanaman atau hewan atau bagian tubuh dari hewan itu dapat dipercaya dapat menyembuhkan suatu penyakit tertentu, sehingga secara empiris atau secara turun-temurun digunakan untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Lalu tanaman tersebut dicoba tumbuhan A dicoba, kemudian bagian tubuh hewan B dicoba, lalu secara empiris di sini maksudnya belum melalui penelitian yang secara keseluruhan seperti penelitian yang dilakukan pada zaman modern ya. Penelitiannya hanya berupa
kepercayaan ya, berupa kepercayaan, sehingga belum memiliki evidence atau belum memiliki bukti yang jelas. Jadi hanya berdasarkan pendapat dari yang disebut zaman dulu adalah misalnya tabib atau orang-orang pintar seperti itu. Nah, bentuknya juga pada zaman dahulu itu bentuknya masih sederhana. Bentuknya hanya terbatas berupa rebusan ya, rebusan daun apa, atau berupa yang agak lebih modern itu berupa serbuk ya. Jadi herbanya kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan kemudian ditumbuk sehingga menghasilkan bentuk serbuk ya, seperti itu. Jadi bentuknya lebih sederhana. Lalu seiring berkembangnya teknologi dan zaman, bisa peneliti-peneliti pada zaman yang lebih modern itu bisa melakukan isolasi zat aktif dari tanaman dan hewan yang pada zaman dahulu dipercaya atau secara empiris dapat menyembuhkan penyakit tertentu ya. Lalu oleh peneliti dilakukan isolasi zat aktif dari tanaman dan hewan sehingga diperoleh zat aktif yang murni. Nah, zat aktif yang murni ini kemudian bisa secara spesifik digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit yang tertentu. Nah, setelah diperoleh zat aktif yang murni tadi, seiring berkembangnya teknologi dan zaman, peneliti juga dapat melakukan sintesis atau sintetis zat aktif dari zat aktif yang tadinya berasal dari tumbuhan atau hewan. Nah, hal tersebut, jadi peneliti itu melakukan sintetis zat aktif itu didasari dari keterbatasannya sumber daya, ya, baik berupa hewan atau tumbuhan yang pada zaman dahulu dipercaya sebagai obat untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu. Nah, selain keterbatasan sumber daya, ini juga ketika sudah bisa mensintetis zat aktif ya, jadi ketika zat aktif yang tadi asalnya berupa dari tumbuhan atau hewan, ketika sudah bisa disintetis itu, maka secara produksi dia lebih ekonomis ya, secara produksi lebih ekonomis dan lebih efektif. Misalnya gini contohnya, kalau misalnya kita mengisolasi zat aktif dari suatu tumbuhan, itu memerlukan bahan baku misalnya sekitar 1 ton daun, 1 ton misalnya daun kubis kucing misalnya, seperti itu, untuk mengisolasi sekitar mungkin 1 kilogram zat aktifnya yang murni. Sedangkan ketika menggunakan teknologi sintetis zat aktif mungkin hanya diperlukan sumber daya atau bahan baku yang lebih ekonomis dan lebih efektif, seperti itu. Lalu kita masuk ke regulasi penggunaan obat atau perdagangan obat di Indonesia. Seperti yang kita tahu, regulasi obat ini di Indonesia diregulasi atau diawasi oleh yang namanya Badan POM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, regulasi obat berdasarkan hukum yang ada di Indonesia, itu obat dibagi menjadi 5 ya, menjadi 5 golongan. Yang pertama adalah golongan narkotika. Golongan narkotika seperti ini. Lalu logonya adalah seperti ini ya, tanda plus dengan lingkaran merah. Lalu ada juga yang namanya obat keras. Obat keras itu logonya adalah huruf K berada di dalam lingkaran merah dengan border ya, atau dengan pembatas berwarna hitam. Lalu yang ketiga ada obat bebas terbatas, itu lingkaran biru. Lalu ada obat bebas lingkaran hijau, dan ada obat tradisional. Nah, obat tradisional ini nanti ada pembagiannya sendiri-sendiri dan ada logonya sendiri-sendiri. Nah, untuk obat bebas dengan lingkaran hijau, yaitu obat-obat yang boleh diberi secara bebas tanpa menggunakan resep dokter ya. Ini yang biasa kita dengar atau biasa kita
kenal dengan istilah OTC ya, over the counter. Jadi obat-obat yang oleh apotik atau oleh beberapa klinik atau rumah sakit itu dipajang di counter yang ada di depan atau bisa dilihat oleh pasien ya. Jadi ini adalah obat-obat yang bisa dibeli bebas tanpa menggunakan resep dokter. Lalu ada juga obat bebas terbatas lingkaran biru, yaitu obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Namun, obat-obatan ini memiliki peringatan khusus saat menggunakannya ya. Ingat ya, kalau misalnya kita melayani resep atau melayani pembelian obat tanpa dokter dengan memberikan obat bebas terbatas kan biasanya di belakang kemasan obatnya itu ada peringatan khusus ya, misalnya P1 hanya untuk obat luar, bukan untuk ditelan misalnya, atau P berapa, jadi bukan hanya digunakan untuk mata, bukan untuk ditelan seperti. Jadi ada peringatan-peringatan khususnya untuk obat bebas terbatas. Lalu ada yang namanya obat keras dengan logo K lingkaran merah, obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Jadi untuk obat-obat keras ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter ya. Lalu ada pengecualian yang namanya OWA ya, obat wajib apotik. Nah, untuk obat wajib apotik ini sendiri adalah merupakan obat-obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter tapi dengan jumlah tertentu dan harus dilakukan konseling oleh apoteker yang penanggung jawab dari fasilitas kefarmasian yang memberikan obat tersebut ya. Jadi obat-obat keras yang boleh diberikan tanpa resep dokter tapi dengan jumlah tertentu, lalu melalui pengawasan atau di bawah pengawasan dari apoteker penanggung jawab dari fasilitas kefarmasian yang memberikan, itu disebut dengan obat wajib apotik. Lalu yang terakhir ada obat narkotika ya. Obat narkotika ini sendiri adalah obat-obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan ya. Jadi obat narkotika ini selamanya hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter karena banyak penyalahgunaannya dan efek sampingnya cukup membahayakan ya, karena yang pertama dapat menyebabkan ketergantungan seperti itu. Nah, kita masuk ke obat tradisional. Tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa obat tradisional ini nanti ada pembagiannya sendiri dengan logonya masing-masing. Nah, obat tradisional ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah jamu dengan logonya seperti ini. Lalu ada obat herbal terstandar atau OHT, logonya seperti ini. Dan yang terakhir adalah fitofarmaka. Kita bahas satu-satu ya. Untuk jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional. Misalnya dalam bentuk serbuk, bisa berbentuk seduhan, pil, atau cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut, serta digunakan secara tradisional. Ya, jamu ini biasanya memang bentuk sediaannya masih sangat sederhana ya. Bentuknya bisa berupa serbuk seduhan, serbuk yang kemudian dikonsumsinya dengan cara diseduh, bisa juga bentuknya berupa pil, bisa juga bentuknya berupa cairan yang isinya itu adalah seluruh tanaman yang merupakan penyusun jamu tersebut. Maksudnya di sini misalnya isinya empon-empon, kemudian daun jati Belanda, kemudian kumis kucing, kayu manis direbus jadi satu, kemudian cairannya diminum. Nah, ini maksudnya dari bentuknya yang sederhana. Jamu ini sudah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, dan telah membuktikan keamanan dan manfaatnya secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Ya, jadi jamu ini seperti yang di awal tadi kita belajar sejarah tentang penemuan obat. Jamu ini adalah istilahnya tahap awal ditemukannya
obat-obatan ya. Tahap awal ditemukan obat-obatan di mana penggunaannya secara turun-temurun selama berpuluh-puluh atau bahkan mungkin ratusan tahun yang lalu ya. Hampir setiap keluarga atau setiap daerah itu memiliki jamu andalannya masing-masing ya. Kalau misalnya ada suatu keluarga yang kalau untuk flu atau batuk itu punya ramuan jamunya sendiri, atau misalnya ada suatu daerah untuk ibu-ibu yang habis melahirkan itu ada paket jamunya sendiri yang digunakan untuk ibu-ibu yang habis melahirkan, seperti itu. Nah, jamu ini memang digunakan secara turun-temurun. Misalnya ada suatu daerah yang untuk kepala keluarganya atau bapak-bapaknya yang bekerja di ladang atau bekerja di sawah itu punya jamu pegelinunya masing-masing, seperti itu. Jadi penggunaan jamu ini memang digunakan secara turun-temurun dan biasanya hasil dari mulut ke mulut ya, saran dari mulut ke mulut, seperti itu. Lalu ada yang kedua, itu disebut dengan obat herbal terstandar, yaitu obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian suatu bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, bisa juga dari binatang ataupun mineral ya. Untuk obat herbal terstandar ini, proses produksinya sudah menggunakan teknologi maju ya. Teknologi untuk memproduksi obat herbal terstandar atau OHT ini sudah menggunakan teknologi yang maju ya. Jenis ini pada umumnya telah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun uji toksisitas kronis ya. Jadi untuk obat herbal terstandar ini itu sudah, selain menggunakan teknologi yang maju, dia juga sudah ditunjang dengan pembuktian ilmiah berupa beberapa pengujian ya. Yang pertama adalah pengujian preklinik ya. Pengujian preklinik ini berupa atau mencakup standar kandungan bahan berkhasiat ya. Jadi sudah dilihat bahwa OHT ini kandungan berkhasiatnya sudah memiliki standar atau sudah diuji standarisasinya. Lalu ada juga standar pembuatan ekstrak tanaman obat. Di dalam industri kecil obat tradisional atau IKOT itu sudah ada cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB. Nah, di dalam CPOTB ini ada yang namanya standar-standar tadi. Ada standar pembuatan ekstrak tanaman obat, ada standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan beberapa standar yang lain. Nah, untuk OHT atau obat herbal terstandar ini sudah mengikuti atau melalui beberapa pengujian standar sesuai dengan CPOTB tadi, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, selain itu untuk OHT ini juga sudah melalui uji toksisitas akut maupun uji toksisitas kronis. Biasanya uji toksisitas ini dilakukan kepada hewan uji ya, bisa di sini mencit atau tikus ya. Uji toksisitas itu adalah pengujian sampai dosis berapa atau sampai kadar berapa obat ini mencapai dosis atau kadar toksiknya atau kadar beracunnya. Itu memang biasanya dilakukan kepada hewan uji ya. Menurut etikanya untuk uji toksisitas ini dilakukan kepada hewan uji, bisa berupa mencit atau tikus atau kelinci dan sebagainya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada yang namanya fitofarmaka. Nah, untuk obat tradisional yang sudah mendapatkan label atau masuk ke dalam golongan fitofarmaka ini merupakan obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern ya. Jadi fitofarmaka atau obat-obat
yang masuk golongan fitofarmaka ini sudah dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya telah terstandar ya, proses pembuatannya sudah terstandar, lalu ditunjang juga dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Kalau si obat herbal terstandar tadi baru melalui uji praklinik ya, uji praklinik yaitu uji yang dilakukan kepada hewan uji, yaitu uji toksisitas akut dan uji toksisitas kronis. Nah, untuk si fitofarmaka ini sudah melalui uji klinik pada manusia. Dengan melalui uji klinik ini akan lebih meyakinkan para profesi medis, bisa dokter, apoteker, perawat, bidan, dan sebagainya untuk menggunakan obat herbal atau fitofarmaka di sarana pelayanan kesehatan untuk terapi kepada pasien. Untuk di rumah sakit atau di apotik, beberapa dokter spesialis itu memang sudah ada yang kemudian menggunakan fitofarmaka untuk memberikan terapi kepada pasien ya, terutama kalau lagi zamannya pandemi seperti ini ya, pada zaman atau masa pandemi seperti ini, banyak fitofarmaka yang digunakan untuk membooster atau meningkatkan kadar imun tubuh dari pasien yang terkena COVID ya, atau untuk pencegahan penularan COVID. Itu teman-teman rekan-rekan mahasiswa juga pasti sudah tahu ya, fitofarmaka yang digunakan dan laku sekali ketika masa pandemi ini digunakan untuk meningkatkan kadar imun pada pasien seperti itu. Nah, lalu kita melihat penggolongan obat dalam terapi farmakologi. Nah, penggolongan obat dalam terapi ini bisa digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu obat-obat farmakodinamis, ya, lalu ada obat kemoterapeutis, lalu ada obat diagnostik. Ya, kita lihat masing-masing. Untuk obat farmakodinamis, ini adalah obat yang bekerja meningkatkan atau menghambat proses fisiologi atau fungsi biokimia dalam tubuh, seperti hormon dan organ. Misalnya, contohnya, furosemid sebagai diuretik meningkatkan kerja ginjal dalam memproduksi urin, atau hormon estrogen pada dosis tertentu dapat menghambat ovulasi dari ovarium ya. Jadi obat-obat yang masuk ke dalam golongan obat farmakodinamis ini adalah obat yang kerjanya atau efeknya di dalam tubuh manusia itu dapat meningkatkan atau menghambat suatu proses fisiologi atau fungsi biokimia dalam tubuh ya, seperti hormon atau organ-organ yang ada di dalam tubuh. Makanya di sini diambil contohnya furosemid. Furosemid itu adalah obat diuretik ya, obat diuretik yang cara kerjanya atau mekanisme kerjanya adalah meningkatkan kerja ginjal untuk memproduksi urin ya, memproduksi urin sehingga pasien tersebut atau individu yang menggunakan furosemid sebagai diuretik itu bisa mengeluarkan cairan atau kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh ya. Di sini berarti obat tersebut bekerja meningkatkan suatu organ di dalam tubuh, di mana organ tersebut yang ditingkatkan adalah ginjal, seperti itu. Atau hormon ya, di sini adalah hormon estrogen. Hormon estrogen ketika digunakan atau diberikan terapi kepada pasien itu pada dosis tertentu dapat menghambat proses fisiologi, yaitu menghambat ovulasi atau pematangan ovum dari ovarium seorang wanita, seperti itu. Nah, jadi obat-obat farmakodinamis ini bisa disimpulkan adalah obat-obat yang kerjanya menghambat atau meningkatkan hormon atau organ yang ada pada manusia, seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah obat kemoterapeutis. Nanti akan ada bahasannya sendiri sih tentang obat kemoterapeutis ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Obat kemoterapeutis ini sendiri adalah obat yang dapat membunuh parasit
atau kuman di dalam tubuh tuan rumah atau inangnya. Nah, obat-obat kemoterapeutik ini bekerja terhadap agen penyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, atau bisa sel kanker ya. Jadi kalau sebelumnya kita mengenal yang namanya obat kemoterapi itu hanya terbatas kepada obat-obat sel kanker. Di sini kita luruskan atau kita perbaiki paradigmanya bahwa obat kemoterapi itu tidak hanya khusus untuk sel kanker, tapi juga terhadap agen-agen penyakit yang lain seperti bakteri, virus, jamur, dan tentu saja sel kanker. Obat ini mempunyai kegiatan farmakodinamik yang sekecil-kecilnya. Maksudnya gini, obat ini sebaiknya memiliki kegiatan farmakodinamik yang sekecil-kecilnya terhadap organisme tuan rumah atau inang dan berkhasiat membunuh sebesar-besarnya terhadap sebanyak mungkin parasit dan mikroorganisme. Maksudnya gini, jadi obat kemoterapeutis ini tujuan utamanya adalah untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan dari parasit atau agen penyebab penyakit ya. Tadi kita bahas bakteri, virus, jamur, sel kanker, bisa juga cacing dan protozoa. Jadi harapannya si obat kemoterapeutis ini bekerja sebaik-baiknya atau sebesar-besarnya untuk melakukan tugasnya, yaitu membunuh atau menghambat pertumbuhan dari zat agen penyebab penyakit tadi, dan sebaiknya memiliki kegiatan atau memiliki efek farmakodinamik yang kecil sehingga dia tidak banyak memengaruhi hormon atau organ yang ada di dalam tubuh manusia, karena fungsi utama dari kemoterapeutis ini adalah untuk membunuh agen sumber penyakit tadi, bukan untuk memperbaiki atau menghambat atau menstimulus hormon atau organ yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, untuk obat-obat neoplasma seperti onkolitika, sitostatika, atau obat-obat kanker juga dianggap termasuk pada golongan ini. Ini yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita luruskan paradigma kita bahwa kemoterapeutis ini tidak terbatas atau tidak hanya menuju atau merujuk pada obat-obat untuk penyakit kanker ya, tapi juga untuk obat-obat yang lebih luas yang berupa infeksi bakteri, virus, jamur, cacing, atau protozoa. Contohnya adalah kita di sini ambil pirantel pamuat ya. Pirantel pamuat kita ketahui bersama bahwa obat ini adalah obat yang digunakan untuk membunuh cacing ya, untuk membunuh cacing, obat cacing. Nah, pada dosis tertentu itu aman bagi manusia ya, pada dosis tertentu aman bagi manusia dan tidak sampai kemudian diserap dan mempengaruhi hormon atau organ pada manusia. Nah, yang terakhir adalah obat diagnostik ya. Obat diagnostik ini sendiri merupakan obat yang digunakan untuk membantu dokter atau tenaga kesehatan untuk melakukan diagnosis atau pengenalan penyakit ya. Misalnya di sini contohnya untuk mengenal penyakit pada saluran pencernaan, lambung, dan usus digunakan barium sulfat. Dan untuk saluran empedu digunakan natrium propanoat dan asam iod organik lainnya. Ya, jadi obat-obat diagnostik ini kalau teman-teman yang bekerja di rumah sakit atau di klinik yang ada laboratoriumnya mungkin sudah familiar ya. Jadi ada obat-obat yang memang digunakan oleh dokter untuk menunjang atau membantu menegakkan diagnosis atau membantu dokter untuk mengenal atau meyakinkan bahwa pasien tersebut penyakitnya ini, seperti itu. Jadi obat-obat yang digunakan oleh laboratorium atau dokter untuk menegaskan diagnosa yang dari dokter tersebut. Lalu
Selanjutnya kita masuk ke dalam pembagian obat generik dan obat paten. Nah, di sini ada dua perbedaan ya, ada dua perbedaan atau beberapa perbedaan nih antara obat generik dan obat paten. Kalau obat generik sendiri adalah nama resmi suatu obat yang dapat digunakan di semua negara tanpa melanggar hak paten obat yang bersangkutan ya. Jadi obat generik ini resmi digunakan oleh seluruh negara tanpa melanggar hak paten. Kalau obat paten atau branded name adalah obat milik suatu perusahaan dengan nama khas yang dilindungi oleh hukum ya. Jadi obat paten ini biasanya obat yang ditemukan oleh suatu peneliti atau suatu perusahaan atau suatu industri farmasi, kemudian nama dari obat tersebut dipatenkan oleh perusahaan atau industri farmasi tersebut. Ya, biasanya disebut dengan branded name. Lalu ketika masa patennya sudah habis, maka perusahaan atau industri farmasi yang lain diperbolehkan untuk memproduksi obat yang sama, tapi dengan nama generiknya, ya, dengan nama generiknya seperti itu. Ini contohnya, kalau nama kimianya itu asam asetil salisilat, nama generiknya asetosal. Untuk nama paten atau branded name-nya itu asam asetil salisilat atau aspirin, keluarannya Bayer, atau Aspilet, miliknya United American, atau Ascardia, produksinya dari Paros. Kemudian contoh yang kedua ada, ini agak ribet ya, nama kimianya. Nama generiknya adalah amoxicillin ya, nama generiknya amoxicillin, lalu nama patennya adalah amoxil. Produksinya GlaxoSmithKline atau GSK, ada Amoxan, produksinya Sanbe, Kalmoxilin, Kalbe Pharma, dan Lapimox. Serta ada banyak nanti atau rekan-rekan mahasiswa juga sudah temukan di dunia kerja, nama kimia, itu nama generiknya apa, dan branded name-nya ada beberapa. Kita masuk ke rute pemberian obat ya. Rute pemberian obat ini bisa dibagi secara umum menjadi dua rute ya. Jadi dua rute, yaitu rute yang memberikan atau menghasilkan efek sistemik, lalu rute yang menghasilkan atau menimbulkan efek lokal. Untuk yang menimbulkan efek sistemik itu yang paling sering atau paling umum digunakan adalah rute oral ya, atau dengan diminum. Ada juga oromukosal ya, yaitu melalui rongga mulut ya, melalui rongga mulut yang memiliki mukos ya, seperti sublingual dan bukal ya. Sublingual itu di bawah lidah, lalu bukal itu di antara pipi dan gusi. Lalu ada juga yang menghasilkan efek sistemik, yaitu rute injeksi. Nanti injeksi juga akan ada beberapa rute masing-masing ya, ada rutenya masing-masing, ada intravena, ada intramuskular, ada subkutan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada implantasi subkutan, yaitu ditanam di bawah permukaan kulit. Ada rektal melalui anus atau dubur, ada transdermal. Ini berupa koyok ya, patch atau plester seperti itu. Lalu yang menimbulkan efek lokal itu ada intranasal melalui hidung, ada intraokuler dan intraaurikuler melalui mata dan telinga, ada inhalasi dihirup, ada intravaginal melalui vagina, dan topikal yaitu kulit. Kita bahas satu-satu secara cepat saja ya. Kalau oral ini pemberian obat melalui mulut adalah cara yang paling lazim digunakan karena sangat praktis, mudah, dan aman ya. Jelas ya, gampang, semua orang hampir bisa dipastikan bisa mengkonsumsi obat secara oral.
Lalu kelemahan pemberian obat secara oral adalah obat setelah diresopsi atau setelah diserap oleh saluran pencernaan harus melalui hati, di mana dapat terjadi inaktivasi sebelum diedarkan ke tempat kerjanya. Nanti di pembahasan selanjutnya di farmakodinamik atau farmakokinetik, kita akan melihat bagaimana sih organ hati ini kemudian memiliki peran yang sangat besar terhadap metabolisme dari obat yang dikonsumsi oleh manusia. Lalu untuk mencapai efek lokal di usus dilakukan pemberian oral, misalnya antibiotik untuk mensterilkan lambung dan usus pada infeksi sebelum pembedahan. Digunakan streptomycin, kanamycin, dan neomycin. Obat-obat ini justru tidak boleh diserap, begitu pula zat-zat kontras ronsen guna membuat foto lambung dan usus. Jadi untuk obat-obat yang khusus digunakan untuk efek lokal di lambung dan usus itu mau tidak mau digunakan secara oral. Justru obat-obat tersebut, obat-obat jenis tersebut tidak boleh diserap. Jadi hanya memang efeknya harusnya lokal di lambung dan usus pasien. Sublingual dan bukal itu untuk sublingual diletakkan di bawah lidah, untuk bukal di antara pipi dan gusi, sehingga terjadi resopsi atau penyerapan oleh selaput lendir atau mukosa ke dalam vena yang berada pada lokasi tersebut. Kalau kita perhatikan di bawah lidah kita atau di antara pipi dan gusi kita itu banyak serat-serat ya, banyak garis-garis merah. Nah, itu adalah vena ya, itu adalah vena yang bisa kemudian menyerap obat yang sudah terresopsi atau terserap oleh selaput lendir pada mukosa di bawah lidah atau antara pipi dan gusi. Keuntungannya untuk cara pemberian obat yang ini adalah obat langsung masuk ke peredaran darah tanpa melalui hati. Jadi tidak dimetabolisme oleh hati, tapi langsung masuk ke dalam peredaran darah. Oleh karena itu, cara ini dipilih jika menginginkan efek yang cepat dan lengkap. Misalnya pada serangan angina atau pada serangan jantung, asma atau migrain ya, digunakan obat-obat seperti nitrogliserin, isoprenalin atau ergotamin ya. Jadi untuk serangan-serangan penyakit yang membutuhkan efek cepat itu biasanya digunakan pemberian obat berupa sublingual atau bukal ya. Contohnya yang paling umum atau paling sering adalah isosorbit dinitrat ya, ISDN ya. ISDN itu sangat sering atau direkomendasikan diberikan kepada pasien dengan serangan angina atau serangan jantung, diberikan melalui sublingual di bawah lidah. Untuk kelemahannya, kurang praktis untuk digunakan secara terus-menerus dan dapat merangsang mukosa mulut. Ya, jadi kalau digunakan terus-menerus itu tidak nyaman bagi pasien dan dapat merangsang pembentukan mukosa mulut ya. Jadi berliur pasiennya. Lalu yang dapat digunakan secara sublingual dan bukal ini hanyalah obat-obat yang bersifat lipofil atau larut di dalam lemak ya, yang dapat diberikan secara sublingual dan bukal. Lalu ada injeksi. Injeksi ini adalah pemberian obat secara parenteral, yaitu di luar usus. Pemberian obat secara injeksi biasanya dipilih jika diinginkan efek yang cepat, kuat, dan lengkap untuk obat yang dapat rusak oleh asam lambung atau pada pasien yang tidak sadar atau tidak dapat menelan obat ya. Jadi obat-obatan yang rusak ketika diberikan secara oral kan otomatis dia akan bertemu dengan asam lambung, maka pilihan penggunaannya adalah injeksi. Atau pada pasien-pasien yang tidak sadar, tidak dapat menelan obat, maka pilihan pemberian obatnya adalah injeksi. Lalu kelemahannya, obat ini cara pemberian injeksi ini lebih mahal ya.
nyeri, serta sukar atau tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pasien ya. Jelas untuk injeksi ini hanya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan ya, di klinik atau di rumah sakit. Selain itu obat-obat injeksi karena teknologinya juga berbeda, itu biasanya sediaannya memang lebih mahal daripada obat-obat tablet atau sirup yang digunakan secara oral. Selain itu, ada pula bahaya terkena infeksi kuman karena obat injeksi ini harus steril dan bahaya merusak pembuluh darah atau saraf jika tempat suntikannya tidak tepat. Nah, oleh karena itu, pemberian injeksi ini harus dilakukan oleh orang yang memang memiliki kompetensi untuk melakukan injeksi kepada pasien. Ya, tidak bisa dilakukan sendiri oleh pasien seperti itu. Nah, macam-macam obat injeksi ini tidak ya, untuk cari dan jelaskan macam rute injeksi ini tidak. Saya jelaskan saja secara cepat. Ada subkutan di bawah kulit, ada intramuskular dilakukan ke dalam otot, ada intravena langsung kepada pembuluh vena, lalu intraarteri ke dalam pembuluh nadi, lalu intrakutan di dalam kulit, intralumbal ke dalam ruas tulang belakang. Ini biasanya untuk ibu-ibu atau pasien-pasien yang dianestesi secara lokal ya, yang mau SC ya, yang mau operasi SC, ini biasanya injeksi intralumbal untuk anestesinya, atau intraperitoneal ke dalam rongga perut, intrakardial ke dalam jantung. Untuk pasien-pasien tertentu ada yang langsung disuntik jantungnya ya melalui intrakardial. Lalu intrapleural, penyuntikan ke dalam rongga pleura atau rongga paru. Ada intraartikuler, yaitu penyuntikan ke dalam celah-celah sendi. Ini untuk pasien-pasien yang zat pelumas di dalam sendinya sudah kering, itu biasanya dokter ortopedinya memiliki obat tertentu yang diinjeksi atau disuntikan secara intraartikuler atau ke dalam celah-celah sendi. Selanjutnya ada implantasi subkutan, yaitu dengan memasukkan obat berupa pelet steril ya, tabletnya berupa silindris kecil ke dalam bawah kulit dengan menggunakan suatu alat khusus ya, atau yang disebut dengan trocar ya. Jadi obat ini terutama digunakan untuk tujuan memiliki efek sistemis yang lama. Misalnya hormon kelamin bisa berupa estradiol atau testosteron. Akibat reabsorpsinya atau penyerapannya yang lambat, satu palet dapat melepaskan zat aktifnya secara teratur selama 3-5 bulan, atau bahkan ada obat anti hamil atau obat KB dengan lama kerja 3 tahun. Contohnya Implanon atau Norplan. Jadi implantasi subkutan ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu untuk KB ya, untuk KB, untuk kontrasepsi, jadi untuk mencegah kehamilan. Jadi obatnya ini berupa plat kecil ya, berupa plat kecil. Di dalam plat itu ada obatnya. Biasanya obatnya itu berupa hormon kelamin. Nah, hormon kelamin ini nanti akan melepaskan obatnya secara perlahan-lahan ke dalam tubuh pasien ya. Bisa 3-5 bulan atau bahkan ada yang sampai 3 tahun. Jadi 3 tahun sekali implannya ini diganti dengan yang baru, seperti itu. Ada juga rute melalui rektal, yaitu pemberian obat melalui rektum atau dubur. Cara ini memiliki efek yang sistemik yang lebih cepat serta lebih besar dibandingkan per oral, dan baik sekali digunakan untuk obat yang mudah dirusak oleh asam lambung. Biasanya dalam bentuk suppositoria, kadang juga sebagai cairan berupa krisma 2-10 ml atau lavement 10-500 ml. Jadi untuk pemberian obat secara rektal atau melewati dubur ini, sediaan obatnya bisa berupa suppositoria yang biasa kita lihat itu yang bentuknya seperti peluru atau torpedo,
Lalu bisa juga berupa cairan ya. Dia berupa krisma, lavement yang penggunaannya secara enema atau masuk ke dalam dubur. Obat ini digunakan pada pasien yang mual atau muntah, bisa mabuk perjalanan, migrain, atau pasien yang terlampau sakit untuk menelan tablet ya atau menelan obat. Ada kalanya juga untuk efek lokal yang cepat, misalnya laksan berupa suppositoria yang isinya bisa kodil atau gliserin, atau klisma yang isinya prednison atau neomycin. Jadi selain dia bisa menimbulkan efek sistemik, ada juga yang tujuannya untuk efek lokal ya, yaitu untuk membantu buang air besar seperti yang berisi bisa kodil atau gliserin ya. Banyak mereknya. Lalu ada juga pemberian obat secara transdermal, yaitu cara pemakaian melalui permukaan kulit berupa plester. Obat menyerap secara perlahan dan kontinu masuk ke dalam sistem peredaran darah dan langsung ke jantung. Ya, jadi transdermal ini digunakan di permukaan kulit berupa plester ya. Jadi obatnya perlahan-lahan terserap ke dalam sistem peredaran darah langsung ke jantung. Sebaiknya diletakkan pada bagian yang memiliki kulit yang tipis dan mengandung banyak pembuluh darah seperti pergelangan tangan, di belakang telinga atau dada. Jadi penggunaan obat yang sediaannya berupa transdermal ini itu sebaiknya di pergelangan tangan, belakang telinga atau dada, di mana kulitnya di daerah situ lebih tipis dan banyak mengandung pembuluh darah. Ada yang namanya TTS, Transdermal Therapeutic System, yaitu plester yang dapat melepaskan obat secara berangsur-angsur dan teratur selama beberapa waktu dan langsung memasuki pembuluh darah. Contohnya di sini ada obat mabuk perjalanan, Scopoderm, ada obat anti angina yang isinya nitrogliserin, ada juga yang isinya hormon, estradiol, dan yang isinya petidin, yaitu durogesic. Mungkin yang familiar di rekan-rekan semua adalah petidin ya, yang isinya durogesic biasanya digunakan oleh pasien-pasien di pasca operasi besar ya, pasca pembedahan besar untuk menunda atau meringankan atau meredakan nyeri pasca operasi besar seperti itu. Nah, untuk obat-obat yang memiliki efek lokal itu adalah obat yang diberikan secara intranasal. Obat yang diberikan secara intranasal ini diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan selaput mukosa hidung yang membengkak. Jadi obat diberikan melalui hidung gunanya untuk mengecilkan selaput rongga hidung atau selaput mukosa hidung yang membengkak. Biasanya untuk pasien-pasien yang memiliki gejala sinus atau gejala polip ya, digunakan obat secara intranasal. Ada juga intraokuler melalui mukosa mata dan intraaurikuler melalui mukosa telinga. Obat ini diberikan melalui selaput atau mukosa mata atau telinga. Bentuknya berupa obat salep atau obat tetes yang diresorpsi atau diserap ke dalam peredaran darah sehingga dapat menimbulkan efek. Ada juga obat-obat inhalasi atau obat yang disemprotkan untuk disedot melalui hidung atau mulut, dan penyerapannya dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernafasan ya. Jadi obat-obat yang dihisap, dihirup bisa melalui hidung, bisa melalui mulut. Ada juga obat-obat intravaginal, yaitu diberikan melalui selaput lendir mukosa vagina, biasanya berupa obat antifungi, anti jamur yang dapat atau obat-obat pencegah kehamilan ya. Lalu ada juga obat yang diberikan secara perkutan atau melalui kulit dengan cara mengoleskan pada kulit. Bentuk sediaan obatnya bisa berupa salep, krim, atau lotsio. Sampai di sini untuk pengantar farmakologi cukup panjang ya, hampir 1 jam.
cukup banyak juga bahasan kita, mulai dari ilmu-ilmu yang terkait pada farmakologi, ilmu-ilmu penunjang farmakologi. Kita juga bahas tentang sejarah penemuan obat, dari awal obat itu ditemukan berupa herba, berupa rebusan, sampai sekarang banyak sekali teknologi obat yang sudah maju, dan macam-macam obat. Lalu juga kita sudah bahas penggolongan obat berdasarkan regulasi dari BPOM, penggolongan obat berdasarkan sistem kerjanya di tubuh manusia. Lalu kita juga sudah bahas tentang rute pemberian obat kepada pasien ya. Sudah cukup banyak yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, boleh silahkan ajukan, boleh di kolom komentar, atau nanti ketika diperlukan kita akan pertemuan melalui Zoom ya, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas farmakokinetik ya. Di farmakokinetik ini kita akan banyak membahas nasib obat di dalam tubuh ya, apa saja yang akan terjadi pada obat-obat yang dikonsumsi oleh manusia ya, apa yang dilakukan oleh tubuh pertama kali kepada obat yang dikonsumsi oleh manusia. Ya, cukup sampai di sini untuk tugasnya. Untuk tugasnya nanti kita diskusikan lagi, nanti akan saya informasikan melalui mahasiswa penanggung jawab. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.